Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayetno. Ada sesuatu yang menarik ini, sebuah video soal orang beribadah umroh. Yang satu setelah beribadah umroh dikabulkan oleh Allah SWT permintaannya. Dan yang kedua, setelah umroh malah murtad dengan alasan yang aneh-aneh. Nah, dua sosok manusia ini siapa? Yang pertama adalah seorang pria dari Nigeria. Nah, pria Nigeria ini melakukan ibadah umroh. Kemudian pas di depan Ka'bah, beliau melakukan doa dengan suara yang keras yang disebut apa? Fulus. fulus, pokoknya fulus. جنة فلوس إن شاء الله الله كمان بعد فلوس أبو فلوس. Kemudian ditegur oleh orang dari Pakistan sebelahnya ya. Kalau berdoa itu jangan hanya fulus, mintalah keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dijauhkan dari api neraka. Kemudian doanya juga diminta, ya pokoknya fulus masuk surga dan dijauhkan neraka. Satu paket, pokoknya fulus. Dengan alasan saat ini dia tidak mempunyai uang. Waktu melakukan umroh itu dia cerita ke sebelahnya yang menegur itu bahwa dia saat ini tidak punya uang sama sekali. Ya, kehidupannya kemungkinan kekurangan, tetapi alhamdulillahnya dia masih bisa melakukan ibadah umroh. Dan saat berada di depan Ka'bah, dia pergunakan itu, dia berdoa khusus untuk meminta rezeki. Fulus, pokoknya fulus. Dan alhamdulillahnya itu video 2 tahun yang lalu dan sempat viral. Video itu sempat viral 2 tahun yang lalu dan kemungkinan orang yang melihatnya ya akan tersenyum, bahkan ada yang ketawa. Sebetulnya kita jangan meremehkan doa di depan Ka'bah. Karena apa? Karena berdoa di depan Ka'bah itu sangat mujarab, biasanya terkabul. Makanya kalau berdoa di depan Ka'bah itu jangan berdoa yang aneh-aneh. Berdoalah dengan sepenuh hati. Insya Allah Allah akan kabulkan. Saya masih ingat waktu umroh kemarin, Mutawif itu sering cerita, banyak orang kaya tetapi pelit. Kenapa? Dia eman untuk melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, takut hartanya berkurang. Padahal biasanya orang yang sudah pergi haji, pergi umroh itu bukan malah berkurang rezekinya. Insya Allah Allah akan tambahkan rezekinya. Kalau dulu dia mengeluarkan uang untuk membiayai keluarganya berangkat haji atau berangkat umroh, itu memang tidak sedikit biaya yang dia keluarkan, tetapi Allah akan kembalikan itu semuanya. Itu cerita dari Mutawif ya. Mutawif itu adalah pembimbing haji. Dia karena sudah sering melakukan pembimbingan haji, dia pengalaman, banyak cerita-cerita bahwa setelah pulang dari umroh, setelah pulang dari ibadah haji, alhamdulillah rezekinya semakin ditambah oleh Allah. Dan ternyata video 2 tahun yang lalu pria Nigeria ini itu muncul lagi videonya, tetapi kali ini dengan penampilan yang berbalik 180 derajat. Penampilannya sudah tidak kelihatan susah lagi, tetapi dengan penampilan yang mentereng. Dia sudah mendapatkan berkah, uangnya banyak. Dia sekarang seorang pengusaha yang sukses. Bahkan dia hampir tiap tahun, bahkan 1 tahun bisa beberapa kali untuk pergi umroh lagi dengan kelebihan rezeki yang dia dapat saat ini ya. Jadi apa yang dia doakan di depan Ka'bah waktu itu ternyata dikabulkan oleh Allah.
Dia sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya, duitnya banyak. Jadi dia waktu berdoa di depan Ka'bah fulus itu dikabulkan oleh Allah. Dan saat ini dia menjadi orang yang kaya raya dengan penampilannya yang sudah beda, ya. Dia sering menunjukkan mobil-mobil mewah, pakaian mewah, rumah mewah dan sebagainya. Ya, semoga saja rezeki yang dia dapat tidak membuat dia takabur atau sombong, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga aja apa yang dia minta, rezeki yang besar itu malah mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu orang nomor 1 yang setelah umroh dikabulkan doanya. Kemudian ada nomor 2 ini, seorang ibu-ibu setelah umroh malah murtad, keluar dari Islam. Loh, kok bisa? Ya itulah, ibu ini bercerita saat umroh, dia bilang hotelnya itu di depan Ka'bah, di Grand Zamzam. Memang Grand Zamzam itu di depan Ka'bah, di belakangnya itu ya. Jadi kalau dia di hotel itu memang dia bisa melihat Ka'bah dari atas, bahkan dia mendengarkan suara dari speaker yang ada di Ka'bah. Nah, cerita halu perempuan ini, dia mengatakan ada suara, kenapa kamu berputar-putar mengelilingi batu hitam? Nama saya Sri Mariani, saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Itu untuk bercita-cita, bermimpi menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak ada sama sekali dalam agenda hidup saya waktu itu. Saya pergi umroh di hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf. Selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah, dia berhadapan dengan Ka'bah. Gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat di hotel, jadi memang di hotel itu suara dari Mekah, dari Ka'bah itu masuk ke hotel. Jadi suara azan, suara pengumuman gitu loh, kedengeran di kamar kita. Jadi saya minta maaf. Jadi suara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar, kamu lihat. Saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Wah, ini pasti ngarang cerita ya, ngarang-ngarang bebas. Memang siapa ada suara kayak gitu. Akhirnya dia dari pengalaman itu dia katakan waktu umroh dia tidak mendapatkan apa-apa, hatinya malah hampa. Dia mengatakan menyembah batu hitam. Ini orang kan aneh. Kenapa? Karena orang Islam seluruh dunia tidak pernah ada yang menganggap bahwa batu hitam itu adalah Tuhan yang disembah. Bahkan dia bingung mau nyembah siapa, ya. Dan akhirnya dia memilih untuk murtad, keluar dari Islam dan masuk menjadi orang Kristen, menyembah Yesus yang seorang manusia. Padahal sering saya ceritakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan, apalagi Allah. Justru Yesus selalu mengajak kepada umat dan juga para murid-muridnya untuk menyembah kepada Tuhan, pada Allah Bapa. Bahkan di dalam kitab Injil Yohanes, Yesus mengatakan inilah jalan yang benar, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Itu ayatnya ada di Yohanes. Dan si perempuan ini setelah umroh bukannya malah mendekatkan diri pada Allah, tetapi malah menjadi murtad. Goncang hati saya, karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ada apa ya? Saya nggak tahu Roh Kudus saat itu, saya nggak tahu urapan saat itu, saya nggak tahu teman-teman. Kan nggak nyambung. Jadi tawaf, saya buka jendela, saya lagi istirahat. Lalu saya mendengar suara manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Ya itu mulai
mulai bekerja, mulai berjalan gitu loh Pak. Oh iya, apa iya Tuhan sebegini rumitnya harus ditemui gitu loh. Apa iya sebegini susahnya bagaimana kalau teman-teman yang tidak mampu melakukan haji dan umroh gitu. Di situ berkecamuk. Saya mulai galau Pak. Kalau umroh itu kan biasanya harus 2 minggu, atau saya jadi menghabiskan hari-hari saya pada saat saya umroh itu dengan kehampaan, dengan kegalauan gitu. Ya, itu pilihan ya, terserah dia mau murtad atau apa, tetapi yang jelas jangan ditiru. Dan ini memang pengalaman beda-beda ya. Orang pulang dari umroh yang dia mendapatkan hidayah malah dekat pada Allah, tetapi ada yang setelah umroh dibukakan kejelekan, dibukakan kemunafikannya, bahkan dia akhirnya bisa menjadi murtad. Jadi waspada terhadap pemurtad semacam ini. Dia ngarang-ngarang cerita, dia sudah pergi umroh mendengarkan suara goib, akhirnya dia murtad, pasti dengan alasan irasional dan gak masuk akal. Demikian saudara-saudaraku sekalian, supaya ini menjadi pembelajaran. Yang ingin umroh silakan umroh, jangan eman-eman. Yang ingin haji ayo daftar, jangan takut, pokoknya daftar saja. Yang punya rezeki banyak ayo berangkat umroh.